Puro ndak sholat mayat Kak. Gara-gara itu lagi banyak kurang karena akhirnya juga jalan kaki. Tak jalan kaki karena Bagaimana cara mananya? Tapi kenapa kecil? Pendek. Nah itu anaknya. Oke, kita kemana Pak Haji? Ibu Haji? Mau kemana Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya jauh di depan dia Kita mulai perjalanan menuju Kota Mekah. Oke. Seperti biasa kita baca doa sama-sama. Supaya perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana sahara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. munqalibun. Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka fi safarina hadza fi safarina hadza al-birra wat taqwa al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulai perjalanan sejuta kita, yaitu keliling kota suci Mekah. Adapun destinasi yang sebenarnya kita lewati, tapi karena ada beberapa tempat yang ditutup karena persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mungkin yang saya umumkan di grup itu ada Jabal Tur, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian di Arana. Tapi setelah saya pastikan ke driver tadi, jalan ke Arafah itu sudah ditutup. Musdalifah juga begitu. Jadi kita nanti ke Jabal Sur dulu. Jabal Sur karena ke Arafah, Jabal Rahmah itu di Arafah. Jadi kita tidak bisa ke sana. Ini bukan maunya kita, karena Om Salman yang tutup. Om Salman. Sampai Omnya anak di Persa. Salman ya. Salman. Raja Salman. Teleponin dulu, Cak. Jadi itu tadi. Ini juga omnya. Mina juga kita cari jalan, mudah-mudahan ada jalan yang bisa melewati Mina. Yalah Haj. Tapi Tarika. kalau misalkan ditutup juga, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, itu yang pertama. Kita akan ke Jabal Tur. Yang dimana Jabal Tur itu adalah salah satu tempat penting dalam sejarah umat Islam, di mana semua peristiwa hijrah itu bermula dari sana. Tapi sebelum itu, kita menjelaskan dulu sedikit tentang kota Mekah. Jadi kota Mekah itu adalah kota yang dimana di dalamnya ada Baitullah, rumah pertama yang ada di atas muka bumi. Yang bangun adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian kota Mekah dulu itu namanya, kalau di Al-Quran sebelum Mekah itu namanya Bakkah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, bukan bi Makkah, bi Bakkah. Jadi nama sebelumnya itu Bakkah. Terang-terangan selama 10 tahun. Selama 10 tahun perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu umat muslim banyak sekali mengalami cobaan yang pada akhirnya Rasulullah ingin dibunuh oleh kaum kafir Mekah waktu itu. Jadi Rasulullah pada waktu itu sudah di puncak dakwahnya, orang-orang kafir Mekah waktu itu sudah capek sama Nabi, sudah diboikot 3 tahun, tapi masih bertahan hidup dengan harta istrinya, yaitu harta dari Sayyidah Khadijah.
Sayyidah Khadijah sendiri ini adalah orang terkayanya Mekah waktu itu. Menurut beberapa literasi sejarah, katanya meskipun seluruh orang kayanya Mekah mengumpulkan hartanya, masih lebih banyak hartanya Sayyidah Khadijah. Nah, itu yang dipakai umat muslim untuk bertahan selama 3 tahun diboikot sama penduduk Mekah. Kemudian berlanjutlah pada satu malam, ada namanya di Mekah dulu ada namanya untuk pergi sholat. Nah, itu yang ditunggu sama mereka. Kalau keluar subuh-subuh kita penggal. Akan tetapi Rasulullah SAW itu tahu rencana mereka. Kata Allah, wa makaru wa makar Allah. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Allahu khairul makirin. Dan sebaik-baik rencana itu rencananya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang, Rasulullah sudah bersiap. Nah, mintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya pakai selimut. Jadi pas ngeliat di jendela masih tidur sih, belum bangun. Sedangkan Rasulullah SAW itu keluar dari pintu depan melewati mereka. Nah, jadi ada yang mengatakan Rasulullah menghembuskan debu sampai pandangan mereka tertutup. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Allah jadikan tameng penghalang, jadi mereka tidak melihat Rasulullah lewat. Ada juga ulama yang meriwayatkan bahwa Allah membuat mereka mengantuk malam itu sampai tertidur sehingga Rasulullah lewat di antara mereka. Alhasil Rasulullah berhasil lewat dan mereka tidak sadar. Ketika bangun balik lagi ke jendela, masih ada orang tidur. Curiga nih, kenapa nggak keluar tumben jam berapa ini? Kalau bahasa kata jangan ini, kenapa belum keluar? Oh, milik matahari. Akhirnya masuk satu orang. Nah, periksa, dia buka itu selimut, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah kemana? Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sudah jalan duluan. Kemudian cerdasnya lagi Rasulullah SAW, beliau tahu bahwa beliau diincar. Kalau Rasulullah langsung mengarah ke Madinah akan disusul. Makanya Rasulullah ambil jalur yang berbalik arah dari Madinah. Makanya kita Jabal Sur ini itu di arah sebaliknya kalau mau ke Madinah. Kemudian bersembunyilah Rasulullah di gunung Sur tersebut. Ketika dicari sama orang kafir Mekah sampai mereka putus asa, sampai mereka bikin perlombaan sayembara. Siapa yang bisa dapatkan kepalanya Muhammad akan dikasihkan emas yang sangat banyak. Akhirnya seluruh penduduk Mekah waktu itu cari. Nah, dijelaskan dalam kitab Sirah Halabiyah punyanya Imam Nuruddin Al-Halabi. Itu beliau bilang ketika Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar di dalam itu selama 3 hari 3 malam, itu ada salah seorang pencari yang bernama Suhaib. Suhaib ini sudah sampai di mulut gua. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketahuan mati ini. Ketahuan mati ini, nah lihat mati Suhaib. Maaf, bahkan Rasulullah yang bilang. Rasulullah bilang, nggak dapat mati ini Suhaib. Cuman Sayyidina Abu Bakar tenangkan. Nabi si Rasulullah, ya Rasulullah, tenang mati. Karena kata Sayyidina Abu Bakar, sebelum kita hijrah, saya pernah melihat Suhaib ini sholat secara sembunyi-sembunyi. Ternyata dia orang dalam. Jadi lewat ini. Sedangkan ada Nabi di dalam. Kemudian ada lagi pencari. Nah, ini di sebelah kanan Kak bisa kita lihat Jabal Sur yang paling besar, paling dekat. Tapi guanya itu tidak di puncak. Di antara dua gunung ini ada di situ nanti Gua Sur, di situ guanya tempat Nabi sembunyi. Ini yang besar sebelah kanan Kak. Bukan yang di depan nih, sebelah kanan ini. Nah, itu. Nanti insya Allah kita singgah, kita ambil gambar, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Dilanjut kisahnya ini.
Sudah kalau didongeng. Bagaimana lagi dingin pagi-pagi sudah makan. Dengar cerita oh sudah.